Kemudian istilah kedua adalah plants ya. Ini bukan tumbuh-tumbuhan, ini adalah peralatan ya atau bagian mesin atau sistem yang tidak dikontrol gitu. Misalnya motor. Kalau kontrol suhu ya plannya kontrol suhu sebuah ruangan ya plannya adalah suhunya ya. Saya nggak yakin pronunciation-nya, tolong Anda cek di Google ya, plan ya. Plants. Plants. Itu ya pronunciation-nya plants ya. Nah, kemudian berikutnya adalah proses, yaitu bahasa Indonesianya biasalah. Nah, kadang-kadang memang yang dikendalikan tuh sebuah proses kimia, proses ekonomi, proses biologis. Ya. Kemudian sistem, disebut sistem itu ya kombinasi dari komponen-komponen. Tapi yang paling penting yang memang membedakan itu kontrol sistem itu adalah yang Anda perlu banget paham adalah ada kontrol variabel, ada kontrol sinyal, ada plans, ada sistem. Satu lagi menurut saya yang perlu ditambah adalah controller ya. Controller di sini sudah ada di dalam itu tadi. Controller ya. Nah, biasanya ya ini kalau kontrol sistem mechanical nih misalnya, mechanical electrical, ini misalnya salah satu contohnya adalah speed control, diagramnya seperti ini. Nah, salah satu tantangannya nanti kan Anda biasanya punya sistem yang kalau udah jadi itu konfigurasinya misalnya kayak gini ya. Nah, ini ada mesin, ada bebannya mesin. Mesin ini memutar ya. Ya. Nah, ini kebetulan kontrolnya ini pakai kontrol valve ini ya. Berarti pengendaliannya dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan bakar yang masuk. Kalau bahan bakar yang masuk lebih banyak, alirannya mesinnya lebih cepat gitu. Mesin lebih cepat, mutarnya lebih cepat. Ya. Nah, putarannya ini Anda lihat di gambar ini ditransmisikan lewat sebuah gear misalnya, sehingga ketahuan ya, ini ada feedback. Nah, terus feedback ini digunakan nanti dengan setting tertentu ya untuk menutup atau membuka atau menutup valve ya. Kalau kecepatannya terlalu cepat ya valve-nya ini dikurangi ya laju fuelnya. Jadi struktur kontrol sistem itu biasanya ada feedback ya. Ada umpan balik yang menunjukkan apakah variabel yang diinginkan itu sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Dalam hal ini misalnya speed control ya. Speed control sekarang banyak yang menggunakan elektronik ya, lebih gampang ya. Nah, ini contoh sistem kendali temperatur yang menggunakan kontrolernya itu pakai komputer. Ya. Di sini ada heater untuk memanaskan. Ya. Nah, kemudian ada termometer. Ini untuk mengukur suhu hasil yang dipanaskan. Termometer itu tugasnya di sini
termometernya tuh sebetulnya lebih cocok sensor ya. Tugasnya adalah mengubah temperatur menjadi tegangan ya, menjadi sinyal listrik, biasanya tegangan. Nanti supaya bisa dikelola oleh komputer dimasukkan analog to digital converter. Ya. Terus masuk ke controller ini bisa komputer, bisa PLC, programmable logic controller, bisa microprocessor, ya. Nanti sinyal kontrolnya ini dimasukkan amplifier. Ini ada relay untuk mematikan atau menyalakan heater ya. Pada saat panas, terlalu panas dimatikan, pada saat terlalu dingin dinyalakan. Nah, ini salah satu konfigurasinya. Banyak sekali caranya. Ya. Saya termasuk yang, ya ini saya tidak common ya, ini kontrol sistem untuk bisnis ini monggo saja. Tapi memodelkan dengan matematik seperti itu saya rasa ya kurang pas lah ya dengan alasan tertentu ya. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan ya bahwa pada prinsipnya seluruh bisnis, operasi sales, marketing dan lain-lain itu organisasi itu pada prinsipnya kontrol sistem. Karena kita selalu punya tujuan dan punya referensi apakah tujuan itu sudah dicapai atau belum. Nanti kalau belum dicapai ada sebuah aksi yang dilakukan. Itu adalah substansinya kontrol sistem. Tapi sistem bisnis seperti ini sulit kalau menurut saya sulit atau nearly impossible untuk dimodelkan dengan menggunakan Laplace dan lain-lain. Nah itu contoh kontrol sistem ya. Jadi kebanyakan kontrol sistem itu strukturnya menggunakan feedback control. Ya. Ada umpan balik. Strukturnya kebanyakan closed loop ya. Oke, sekarang kita mulai lihat sedikit-sedikit penerapan signal sistemnya ya. Nanti Anda akan dapat khusus ini mata kuliah sistem kendali, dasar sistem kendali. Mungkin bukunya sama dengan yang saya gunakan untuk menjelaskan ini. Nah, nanti kebanyakan untuk yang basic itu kita nanti mengasumsikan bahwa sistem yang dikendalikan itu motornya atau sama diferensial yang mengatur temperatur itu linear time invariant ya. Sehingga nanti bisa dinyatakan dalam transfer fungsi. Karena linear time invariant ada konvolusinya, jadi bisa dinyatakan dalam transfer fungsi. Mudahnya ini Laplace output dibagi Laplace input dengan catatan zero initial condition. Nah, ya. Nah, nanti respon dari sistem itu bisa dilihat yang menggunakan teori-teori signal dan sistem. Ya. Di mana
transfer fungsi itu nanti tidak lain adalah transformasi Laplace dari respon impuls ya. Ini karena linear time invariant bisa dinyatakan dalam konvolusi seperti yang pernah kita pelajari ya. Konvolusi itu kalau di transformasi Laplace-kan akan menjadi perkalian. Nah, sistem kontrol otomatis itu biasanya ini plan-nya itu punya suatu transfer fungsi, ini motor atau apapun ya, GS gitu. Nanti strukturnya itu biasanya adalah closed loop kayak gini, struktur dasarnya ya. Atau lebih umumnya yang di bawah ini. Jadi secara fisiknya bagaimana itu? R itu adalah referensi. R itu reference. Sinyal yang hendak kita capai itu berapa reference-nya? Singkatan dari reference ya. C itu control variable. Variabel yang dikontrol. Misalnya dia adalah kecepatan motor atau suhu ruangan